warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa 85 ayat dan seterusnya. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, keselamatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh Dia pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Mengapa kamu wahai orang mukmin terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran karena usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepadanya orang yang telah dibiarkan sesat, kepada orang yang telah diberikan sesat oleh Allah? Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk diberi petunjuk. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur, sehingga kamu sampai dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia, dan jangan pula sebagai penolong, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian damai, mereka yang jangan dibunuh, atau ada perjanjian damai mereka yang jangan dibunuh atau jangan ditawan. Demikian juga orang-orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia diberikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu, agar tetapi jika mereka membiarkanmu, tidak mengganggumu, tidak memerangimu dan menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Akan kamu dapati golongan lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkan tetap mengganggumu, tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu, dan tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Mereka orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata terhadap mereka untuk menawan dan membunuh. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah. Tidak karena salah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya terbunuh, kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran jika dia terbunuh dari kaumnya yang dimusuhi, padahal dia orang beriman. Hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya
mukminat jika dia terbunuh dari kaum kafir yang pada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah membunuh, membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hambanya. Sahaya mukminah, siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknat dan menyediakan bagian azab yang sangat besar. 93 An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, bertabayunlah, carilah kejelasan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai usul dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajatnya orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa uzur. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik, surga, tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Shadaqallahul Azim.